Halo, dengan dia di sini. Aku bakal cerita tentang kisah hantu Jepang, Teke-Teke. Teke-Teke adalah sebuah cerita tentang seorang gadis muda yang badannya terbelah dua di atas rel kereta api. Hantu ini mempunyai keinginan balas dendam yang sangat besar. Dia selalu membawa sabit besar yang tajam, dan ia berjalan dengan kedua lengannya sambil menyeret badan bagian atas. Jika ia mengejar korbannya, ia berlari dengan sangat cepat menggunakan sikunya. Setiap kali dia bergerak, dia mengeluarkan suara teke, teke, teke. Banyak yang menganggap hantu teke-teke adalah Kashima Reiko yang mencari kakinya. Teke-teke juga dikenal sebagai bata-bata atau gadis yang berlari dengan sikunya. Anak-anak paling sering menceritakan kisah ini. Mereka memperingatkan satu sama lain tentang teke-teke. Mereka mengatakan dia mengeluarkan sabit yang tajam ketika ia melihatmu, dan dia akan memotong dirimu menjadi dua bagian. Sekarang kebayangkan anak-anak di Jepang bergegas pulang sebelum senja hari karena mereka takut untuk bertemu dengan teke-teke. Dan di sini terdapat histori tentang Kashima atau Kashima Reiko-san, yaitu urban legend yang sangat terkenal di Jepang tentang hantu seorang wanita tanpa kaki menghantui di kamar mandi. Kashima Reiko-san adalah hantu seorang wanita yang tinggal di kota Hokkaido di Jepang. Konon suatu malam wanita ini diserang oleh sekelompok orang yang tidak dikenal di jalan. Mereka menyiksanya sampai dia sekarat. Kemudian mereka meninggalkan sendirian di jalan raya. Dia mencoba untuk meminta bantuan, tetapi tidak ada yang mendengarnya. Dia mencoba untuk menemukan seseorang untuk membantu, namun tak ada seorang pun yang dapat menolongnya. Tetapi saat ia masih dalam keadaan sadar, tanpa menyerah, ia mulai merangkak dan melintas ke sebuah rel kereta api. Tiba-tiba saja tubuhnya pun tak berdaya dan ia langsung tak sadarkan diri di rel kereta api. Namun saat ia pingsan, sebuah kereta datang melaju sangat cepat dan wanita itu langsung tertabrak oleh kereta. Ia pun langsung tewas di tempat kereta ini menabrak tubuhnya hingga menjadi dua bagian. Tubuhnya terpotong menjadi dua bagian pinggang. Ada sebuah kisah tentang teke-teke yang cukup populer di kalangan anak sekolah di Jepang. Ada seorang anak muda yang meninggalkan sekolah, lalu ia mendengar suara di belakangnya. Ketika dia melihat ke belakang, ia melihat seorang gadis cantik duduk di jendela. Gadis itu memiliki tangan ditaruh di atas ambang jendela dan hanya menatap dia. Dia bertanya-tanya mengapa ia ada di sana, karena semua anak sekolah. Ketika dia melihat kembali, gadis itu tersenyum dan memeluk dirinya sendiri, sehingga ia memegang siku. Lalu tiba-tiba, ia melompat keluar jendela dan mendarat di tanah di luar. Anak itu menyadari dengan ngeri bahwa dia kehilangan bagian bawah tubuhnya. Ia berjalan ke arahnya, mencakar di tanah, dan berjalan pada siku, membuat suara tek, 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 tek. Anak itu penuh dengan teror dan jijik. Dia berusaha lari, tapi ia membeku di tempatnya. Dalam hitungan detik, dia ada di dekatnya, dan hantu teke-teke mengeluarkan sabit dan melukai dia, membuat menjadi satu sendiri. Sejak kematiannya itu, arwahnya menjadi penasaran dan menyimpan rasa dendam. Konon Kashima Reiko-san telah berkeliling untuk mencari bagian kakinya yang hilang. Hantunya dapat ditemukan terutama di dalam kamar mandi. Ketika kalian masuk ke kamar mandi dan sedang bernasib sial, maka kalian akan menemukannya di kamar mandi. Ketika ia muncul di kamar mandi, ia akan mengajukan sebuah pertanyaan pada kalian.
Dan jika kalian tidak menjawab pertanyaan yang ia ajukan atau jawabannya salah, maka ia akan mengambil kedua kaki kalian. Jika dia bertanya pada kalian, "Di mana kedua kakiku?" Jawabannya adalah, kakimu berada di sebuah rel kereta di Meissen. Setelah itu, dia akan bertanya lagi, "Siapakah yang memberitahumu bahwa kakiku berada di sana?" Dan kalian harus menjawab, "Kashima Reiko-san lah yang telah memberitahu di mana kakimu berada." Kadang-kadang ia akan bertanya dengan sebuah pertanyaan yang berjebak. Contohnya seperti ini, "Apakah kalian tahu siapa namaku?" Dan kalian jangan berkata Kashima. Sebaiknya, jika kalian menyebutkan namanya, maka ia akan membunuh kalian saat itu juga. Jawaban yang tepat untuk menjawab pertanyaan itu adalah topeng iblis kematian. Karena singkatan dari nama Kashima adalah Ka, kamen atau topeng, Shini, orang yang sudah mati, Ma, dengan arti setan. Karena setelah kalian membaca kisah ini dari Kashima Reiko-san ini, maka ia akan muncul pada kalian dalam waktu 1 bulan. Sekian cerita dari aku. Semoga berikutnya aku masih bisa cerita lagi. Tapi, kalau kalian juga pengen request sesuatu atau pengalaman kalian, kirim aja ceritanya di email yang tertera di description atau DM di IG Nes. Nanti aku atau Midorin atau mungkin Yingga yang bacakan. Jangan lupa like and subscribe. Bye.